Saya masih bersama dengan Bang Yusuf Lakaseng dan juga Bang Ray Rangkuti. Segmen terakhir, tadi kita sudah banyak berdiskusi ya Bang Ray dan juga Bang Yusuf, dari mulai kemudian bagaimana proses secara substansi hukum dan juga ada implikasi secara politiknya. Nah Bang Ray, kalau kemudian hari-hari ke depan kita lihat akan ada banyak mungkin situasi politik yang berubah kalau kemudian Gibran memang benar menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Ini berdampak bagi kandidat yang lain seperti apa? Terutama bagi Pak Ganjar yang kita tahu bahwa ini sebenarnya satu partai dengan Mas Gibran sendiri. Tadi saya nggak setuju dengan apa yang disebutkan oleh Bung Yusuf Lakaseng ya. Ini justru kalau dengan cerdas ditangkap oleh Ganjar, justru bisa nguntungin dirinya gitu. Pertama ada dua sebab tuh. Dia dengan ini terbebas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu kira-kira ya. Dan kenapa itu penting supaya Ganjarnya muncul. Dan setidaknya menurut saya dalam 3 bulan ini sebetulnya udah mulai kan. Ganjar jalan sendiri tanpa bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak dianggap mirip, hanya sekedar mirip gitu ya. Pak Jokowi lebih banyak bersama dengan Pak Prabowo saat itu. Kenyataannya Ganjar bisa dapat 1-2% dengan kenaikannya gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua, bacaan saya begini, segala hal yang berkaitan dengan hal positif yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu implikasinya ke Pak Jokowi gitu loh, nggak ngepek itu ke Ganjarnya gitu. Ya kan? Jadi itu hanya diambil oleh Pak Jokowi sendiri. Sebaliknya kalau hal-hal yang negatif yang terjadi dengan Pak Jokowi sebelum ini itu ngepeknya ke Ganjar, ngepeknya ke PDI Perjuangan gitu. Nah itu yang saya sebut tadi, justru dengan situasi ini itu artinya segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan negatif di mata masyarakat nggak lagi bisa dikaitkan dengan pencalonannya Ganjar gitu ya, atau dengan PDI Perjuangan dan seterusnya. Di situ keuntungannya. Nah ada yang ketiga tuh, kan situasi ini menggambarkan seolah-olah Ganjar itu diprank oleh Pak Jokowi kan, gitu ya, seolah kan udah sebelum dideklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, yang terbaca oleh kita selama ini adalah Pak Jokowi justru yang seolah mengendorse ya bagaimana caranya supaya Ganjar ini bisa dijadikan sebagai calon presidennya PDI Perjuangan gitu. Nah, jadi setelah sebegini malah seperti ditinggalkan kan. Itu seperti di-prank ya. Terakhir yang di-prank itu kan waktu pidato beliau di Rakernas PDI ya kan. Setelah dilantik langsung kerja, ini ada calon presiden kita ya kan, dan sebagainya itu. Jadi itu justru mungkin ya menambah efek positif kepada Ganjar, karena pemilih kita kan umumnya kalau ada orang yang terlihat terlalu dizalimi itu empatinya malah makin kuat gitu kan. Nah yang keempat adalah soal diksi yang disebut tadi oleh Bung Lakaseng itu adalah soal pengkhianatan itu. Dan saya kira benar, hampir mungkin sulit diterima orang lah ya kan. Anda dibesarkan 10 tahun wali kota, 4 tahun jadi gubernur, 2 tahun 10 tahun, sekarang setidaknya 9 tahun ya. Jadi presiden, nggak cukup tuh. Anda minta anakmu supaya jadi wali kota, dikasih. Menantumu jadi wali kota, dikasih gitu loh. Tiba-tiba balasannya tidak ada salam, tidak ada kalam, seperti hilang begitu saja gitu. Itu kan mungkin ya bagi orang yang sedikit lebih objektif bisa memahami perasaan duka yang dialami oleh PDI Perjuangan dalam soal ini gitu. Dan lebih uniknya, Anda mendukung orang yang justru Anda lawan 2 kali dalam pemilu gitu loh. Jadi orang yang bersusah payah selama ini mendukung Anda di dalam pemilu, mengeluarkan materi, keringat, rela dibully, kira-kira gitu, habis-habisan gitu. Tiba-tiba Anda tinggalkan justru untuk mendukung orang yang pernah Anda lawan 2 kali, yang memposisikan Anda seperti tanda kutip ya, orang yang pesakitan gitu kira-kira. Dituduh inilah, dituduh itulah, macam-macam dan seterusnya. Itu kan nggak masuk akal kita gitu. Itu semua menggambarkan kepada kita betapa hasrat politik ya kan, nafsu politik itu benar-benar menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan orang kepada kita sendiri gitu. Dan menurut saya justru effortnya kepada Pak Jokowi itu tadi tidak elok gitu. Nah oleh karena itulah boleh jadi situasi ini kalau mungkin dikapitalisasi secara politik oleh Ganjar itu cukup menguntungkan dia. Saat yang bersamaan itu menimbulkan efek negatif kepada Prabowo kalau ia mengangkat
Kaisang sebagai calon wakil presidennya, mungkin akan diolah dengan menyebut ini anak muda berprestasi, ya kan, ini potensi anak muda maju dan seterusnya itu, tetapi itu kan tetap ada sesuatu yang menjadi beban di dalam dirinya, bahwa dia produk dari apa yang disebut dengan dinasti itu. Artinya mungkin akan ada nanti orang yang mengatakan kita harus menolak, ya, anak muda harus menolak dinasti politik misalnya begitu, dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena itu ya ini soal lagi-lagi ya game lah ya, permainan ya, bagaimana kedua belah pihak ini memanfaatkan peluang-peluangnya dan menghindari tentu saja jebakan-jebakannya gitu. Bang Yusuf, yang juga kami banyak juga yang berpandangan bahwa kalau benar nanti Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, itu juga mengubah perhitungan, kalkulasi soal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tadi Bu Mega juga sempat menyampaikan lagi, menyinggung lagi pada publik, cawapres ini belum bisa diumumkan. Benarkah demikian Bang Yusuf, bahwa memang apa yang terjadi di kubu sebelah itu akan mempengaruhi hitung-hitungan yang terjadi di kubunya Pak Ganjar Pranowo? Ya pasti sangat merubah peta. Ini kan seperti orang dalam rumah saya, terus tiba-tiba lari dia dan gabung dengan kompetitor kan. Pasti hitung-hitungannya jadi berbeda. Apalagi misalnya Gibran sama-sama dari Jawa Tengah, wali kota Solo. Tentunya kalau jadi cawapresnya Pak Prabowo, dia akan mengambil ceruk pemilih di maksimal mungkin di Jawa Tengah untuk memenangkan mereka. Saya kira akan jadi perhitungan. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa kita tunggu situasi ini ya, dinamikanya sampai kapan, sampai 1-2 hari ke depan, 3 hari menjelang pendaftaran. Apakah betul Pak Prabowo akan mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presidennya, dan sepertinya akan begitu skenarionya karena tidak mungkin sampai merusak MK sedalam ini kalau bukan untuk itu. Apakah mungkin Ganjar Pranowo mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden? Saya kira itu tidak mungkin ya. Satu ceruk pemilih, sama-sama Jawa Tengah ya. Sama-sama PDIP. Jadi dari hitung-hitungan politik itu tidak menguntungkan sama sekali dan tidak menambah konstituen ya, tidak menambah elektabilitas, tidak memberi insentif untuk kemenangan Ganjar. Ya. Saya kira bagi PDIP kan Ganjar ini adalah kader baru yang sedang diuji, diberi tugas sebagai wali kota Solo. Jadi dia harus berproses di situ dulu. Gibran ya. Jadi dia harus berproses dulu di tugas itu 2 periode misalnya, atau paling tidak habis 1 periode naik ke gubernur Jawa Tengah. Itu menurut saya satu proses kaderisasi yang akan membuat dia terbentuk secara natural kapasitas dan kemampuannya sehingga lahir menjadi pemimpin yang mumpuni. Itu tadi kalau nafsu bisa mengalahkan objektivitas pemikiran, rasionalitas juga ya. Itulah makanya kekuasaan itu kan menggoda. Siapa yang bisa mengelola godaan itu dia akan lulus. Kita lihat Pak Jokowi, apakah dia lulus dari godaan kekuasaan itu untuk mewariskan dinasti atau melanjutkan kepada orang jauh lebih kompeten gitu. Kita tunggu dinamikanya seminggu ini dan minggu depan, karena sudah masuk ke dalam batas masuk ke usia, masuk ke pendaftaran Capres-Cawapres. Terima kasih banyak pandangannya Bang Ray Rangkuti, Bang Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak membahas isu yang tengah menjadi sorotan utama serepublik ini ya. Demikian Talk Politik malam hari ini, saya Renhat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam. Malam. Terima kasih.